Syukur Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semua masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dapat berkumpul ada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan harapan sebagaimana Allah Ta'ala permudah langkah-langkah kita untuk sampai ada di taman-taman surganya Allah yang ada di dunia ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa mempermudah langkah-langkah kita pula untuk masuk kelak ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala min ghairi sabqil adzab wala hisab wala itab. Amin amin ya rabbal alamin. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melanjutkan daripada kajian hadis-hadis, petuah-petuah, nasihat-nasihat daripada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum wa'ifu ta'ifu nisa'ukum, hadithun hasan rawahu at-Tabrani. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, berbaktilah kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Wa'ifu ta'ifu nisa'ukum, dan jadilah kalian itu sebagai orang yang menjaga kehormatannya. Maknanya tidak suka memandang kepada lawan jenisnya dengan pandangan syahwat. Ta'ifu nisa'ukum, maka Allah bakal menjadikan istri-istri kalian juga jauh daripada pandangan-pandangan yang diharamkan oleh Allah, juga akan menjadi seorang wanita yang menjaga kehormatannya pula. Nabi SAW di dalam hadis ini ada dua pesan, yang mana kalau kita perhatikan pesan Nabi SAW ini mengandung sebab dan akibat. Orang kalau dia berbakti kepada kedua orang tua, akibatnya anak-anaknya bakal berbakti kepada dia. Orang kalau dia menjaga kehormatan dirinya, tidak sampai memandang kepada lawan jenisnya dengan pandangan syahwat, maka istrinya juga akan dijaga oleh Allah. Akibatnya istrinya juga akan menjaga kehormatan dirinya, tidak memandang kepada laki-laki yang tidak halal untuknya. Ini menjelaskan kepada kita dua daripada sabdanya Nabi SAW ini. Kalau kita kepingin punya anak yang berbakti, berarti kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Para ulama mereka mengatakan, dari hadis ini bisa diambil 5 basyair, 5 bisyarah. Dari hadis Nabi ini bisa diambil 5 kabar gembira untuk orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Apa itu? Yang pertama, yang pertama, orang kalau berbakti kepada kedua orang tua, kabar gembira yang pertama, tulul umur. Allah bakal kasih dia usia yang panjang. Orang kalau berbakti kepada kedua orang tua, diambil daripada hadis tadi itu ada 5 kabar gembira. Apa itu? Yang pertama, anak yang bakti sama orang tua bakal panjang umur. Lah kok bisa panjang umur? Nabi kan tadi katakan, bakti kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Berarti kalian akan sampai usia tua menangi nanti anak-anaknya berbakti kepada kalian. Berarti orang kalau bakti sama orang tua, kabar gembira yang pertama akan panjang umur. Ini yang pertama. Orang kalau kepingin panjang umur, di antara resepnya bakti sama kedua orang tua. Ini yang pertama. Kemudian para ulama mengatakan kabar gembira yang kedua, apa itu? Husulul aulad. Husulul aulad. Orang kalau berbakti kepada kedua orang tua, niscaya nanti bakal dikasih anak turun sama Allah Ta'ala, bakal dikasih anak keturunan sama Allah Ta'ala. Lah kok bisa bakal dikasih anak keturunan? Nabi kan mengatakan tadi, kalau kalian berbakti kepada kedua orang tua, anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Berarti orang kalau bakti sama orang tua, bakal nanti dikasih anak turun sama Allah Ta'ala. Orang kalau kepingin punya anak, ya tentunya nikah dulu ya. Kalau tidak nikah dulu ya dia mustahil punya anak. Maksud keluar dari batu anaknya. Nah, kalau orang dia kepingin punya anak, di antara resepnya juga berbakti kepada kedua orang tua. Ini kabar gembira yang kedua. Tidak usah bingung yang sudah nikah bertahun-tahun belum dikasih anak. Bakti kepada orang tua, percaya dengan sabdanya Nabi, nanti bakal punya anak, dan anaknya akan
berbakti kepada kita. Nah, ini janji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Iya, ini yang kedua. Kemudian kabar gembira yang ketiga kata para ulama. Iya, apa itu? Yang ketiga, hayatul aulad. Allah bakal jadikan anaknya itu hidup, tidak keguguran dia. Dia tidak keguguran. Dia akan mendapatkan anaknya itu hidup sampai usia dewasa. Ya, sampai usia dewasa. Insya Allah tidak mungkin gugur. Kalau dia nikah, kemudian istrinya hamil, insya Allah tidak sampai apa? Tidak sampai gugur. Kenapa? Sebab kan nanti anaknya bakal berbakti sama dia. Berarti kan nanti bakal lahir, tumbuh dewasa. Kalau sudah besar, bakti kepada kita. Masya Allah. Nah, ini kabar gembira yang keberapa ini? Yang ketiga kata para ulama. Kabar gembira yang keempat, para ulama mereka mengatakan kibaruhum, yaitu adalah orang kalau berbakti kepada kedua orang tua, anaknya akan lahir dalam keadaan selamat dan anaknya bakal sampai usia dewasa. Insya Allah tidak meninggal ketika masih kecil. Insya Allah tidak meninggal ketika masih muda. Tapi anak itu akan sampai pada usia dewasa berbakti kepada kedua orang tuanya. Nah, ya ini kabar gembira yang keempat kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan kabar gembira yang kelima diambil daripada hadis tersebut, apa itu? Birruhum, yaitu anak kalau berbakti kepada kedua orang tuanya, di samping dia akan panjang umur, kemudian dia akan punya anak, kemudian anaknya bakal hidup sampai dewasa, kemudian anaknya itu sampai usia tua, kibaruhum. Kemudian yang kelima, birruhum, dapat baktinya anak kepadanya. Anaknya bakal berbakti kepada dia, anaknya nurut, anaknya hormat, anaknya patuh dengan perintah kedua orang tuanya. Ini bisyarah daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya orang kalau kepingin nanti ketika masa tua dia bahagia, maka ketika dia masih punya orang tua, maka dia berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini sabda Nabi yang pertama. Bakti kalian kepada orang tua kalian, niscaya anak-anak kalian bakal berbakti kepada kalian. Kalau orang tua sudah meninggal dunia, maka termasuk bentuk baktinya anak kepada orang tua, yaitu adalah selalu mendoakan. Kalau kita selalu mendoakan orang tua yang sudah meninggal, nanti kalau kita sudah meninggal, anak kita bakal mendoakan kita. Kalau kita suka berziarah ke makam kedua orang tua yang sudah meninggal, maka nanti kalau kita sudah meninggal, anak-anak kita bakal berziarah kepada kita. Nah, ini pasti, dan ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini sabda Nabi yang pertama. Kemudian pesan Nabi yang kedua, wa ifu ta'ifu nisa'ukum, kalian sebagai laki-laki harus jaga kehormatan diri. Jangan sampai berbuat suatu hal yang dimurkai sama Allah Ta'ala. Jangan mendekati perbuatan zina, jangan mendekati yang namanya pacaran, jangan mendekati yang namanya itu maksiat, baik maksiat dengan matanya atau maksiat dengan kemaluannya. Mengapa? Kalau kalian seperti itu menjaga kehormatan dirinya, Nabi katakan istri-istri kalian juga bakal dijadikan sama Allah Ta'ala menjaga kehormatan pula, tidak sampai berbuat serong. Nah, berarti kalau ada laki-laki suami dia serong, maka pasti istrinya juga bakal serong. Seorang laki-laki kalau dia berzina, maka pasti nanti kalau dia punya istri, istrinya juga bakal berzina. Yang lebih mengkhawatirkan bukan istrinya saja yang berzina, anak perempuannya juga bakal berzina. Wal iyadu billah min dzalik. Ini yang mengatakan adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita jaga pandangan kita, maka anak keturunan kita juga bakal menjaga pandangan mereka. Nah, ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan seperti itu. Kemudian hadis selanjutnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, al-bakhilu man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau mengatakan, orang yang bakhil, orang yang kikir, orang yang pelit, yaitu adalah orang dzukirtu indahu, namaku disebut ada di sisinya, namaku disebut ada di sampingnya, falam yusalli alayya, kemudian dia tidak bersalawat kepada aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang pelit yang sejati, orang yang pelit yang hakiki, siapa itu? Orang kalau dengar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
dia tidak bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu orang yang pelit, kata beliau. Banyak sekali riwayat hadis-hadisnya Nabi yang lain yang maknanya kurang lebih hampir sama seperti ini. Di antara lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau pernah suatu saat raqal mimbar. Nabi itu pernah suatu saat naik ke atas mimbar. Mimbarnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3 anak tangga. Maka setiap kali Nabi naik ke anak tangga, beliau mengucap amin. Naik anak tangga yang kedua, beliau mengucap amin. Naik anak tangga yang ketiga, beliau juga mengucap amin. Para sahabat heran, Nabi mengaminkan doanya siapa ini? Padahal tidak ada orang yang berdoa ketika itu. Maka selesai daripada khutbah, Nabi beliau bercerita, ketika saya naik ke atas anak tangga yang pertama, saya ucapkan amin, kata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, itu dikarenakan Jibril alaihissalam beliau berdoa, syakia abdun adraka Ramadan falam yughfar lahu. Jibril dia berdoa, semoga celaka seorang hamba Allah yang berjumpa dengan bulan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan daripada Allah Ta'ala. Maka saya mengaminkan doa tersebut. Nah, saya mau tanya, yang doa siapa tadi ini? Doa baik atau jelek ini? Kemudian yang ngamini doa siapa ini? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira doanya gobul apa enggak ini? Ya pasti gobul. Yang doa malaikat Jibril, pemimpin para malaikat, yang mengamini pemimpin para anbiya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga celaka, kata Jibril, orang yang berjumpa dengan Ramadan tapi tidak mendapatkan ampunan. Nabi katakan amin. Kemudian ketika saya naik ke atas tangga yang kedua, saya juga mengucap amin. Karena Jibril dia berdoa, syakia abdun, celaka seorang hamba, alladza adraka walidayh awahidan minhuma, dia mendapati kedua orang tuanya masih hidup, atau dia mendapati salah satu di antara keduanya masih hidup, ternyata kedua orang tuanya tidak bisa menjadikan wasilah dia untuk masuk ke dalam surga karena dia tidak berbakti. Semoga hamba tersebut celaka, kata malaikat Jibril. Maka Nabi beliau mengatakan amin. Orang kalau masih punya orang tua tapi dia tidak bisa menjadikan orang tuanya itu sebagai wasilah untuk masuk ke dalam surga, Jibril mendoakan semoga celaka itu hamba, dan itu doa diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya naik ke atas tangga yang ketiga, Jibril juga berdoa, syakia abdun dzukirtu indahu falam yusalli alaihi. Syakia abdun dzukirta indahu falam yusalli alaihi. Jibril dia berdoa, ya Rasulullah, semoga celaka kalau ada seorang hamba yang namamu disebut ada di hadapannya tapi dia tidak membalas salawat kepada engkau wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu doa juga diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba kita perhatikan, orang kalau dengar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak menjawabnya dengan sholawat, maka didoakan sama Jibril celaka, dan doa itu diamini oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu para ulama mereka mengatakan hukum membaca sholawat. Hukum membaca sholawat itu kata para ulama minimal sehari 5 kali. Ya, minimal sehari 5 kali. Yaitu ketika at-tahiyat akhir. Ditambah lagi kalau selama 1 hari tersebut dia mendengar namanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disebut, maka wajib untuk membalasnya dengan sholawat. Kalau tidak sholawat, syakia abdun, didoakan dapat apa tadi? Apa? Didoakan celaka oleh malaikat Jibril alaihissalam. Wal iyadu billah min dzalik. Hati-hati ini. Ya. Pernah juga di dalam suatu kesempatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, salah seorang istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha, itu ketika beliau sedang menjahit ada di malam hari. Iya. Subhanallah, ketika beliau sedang menjahit ada di malam hari, tiba-tiba jarum yang dipakai untuk menjahit itu jatuh. Dan kebetulan ketika itu penerangan
yang ada di ruangan itu juga lagi padam. Maka Siti Aisyah itu beliau meraba-raba mencari itu jarum. Diraba-raba sama Siti Aisyah karena kebetulan juga gelap itu ruangan, penerangannya lagi padam. Setelah beberapa saat beliau raba tidak mendapatkan itu jarum, maka subhanallah ketika itu masuklah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke dalam ruangan tersebut. Maka ketika beliau masuk, ruangan yang gelap menjadi terang benderang. Ruangan yang gelap menjadi terang benderang berkat masuknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dikatakan di dalam bait qasidah yang sering dibaca itu, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtajan ilas suruji. Setiap rumah yang engkau wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berada ada di dalamnya, maka rumah itu tidak butuh sama sekali dengan yang namanya penerangan. Cukup beliau ada di dalam, ruangan yang gelap akan menjadi terang. Nah, ketika Nabi beliau masuk ke dalam ruangan tersebut, tiba-tiba ruangan itu menjadi terang benderang. Siti Aisyah dengan mudahnya mengambil itu jarum. Setelah jarum itu diambil sama Siti Aisyah, maka ketika itu Siti Aisyah beliau berkata, ma adwa'a wajhaka ya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alangkah terang wajahmu ini wahai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi beliau berkata, wailun liman la yarani. Wailun liman la yarani. Celaka bagi orang yang kelak di akhirat tidak bisa melihat aku. Celaka bagi orang yang kelak di akhirat tidak bisa melihat aku, matanya ditutup sama Allah Ta'ala, tidak bisa memandang wajahku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Siti Aisyah bertanya, waman la yaraka ya Rasulullah, siapa orang yang tidak bisa melihat engkau kelak di hari kiamat ya Rasulullah? Alladzi dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang kelak di akhirat matanya ditutup sama Allah Ta'ala, tidak bisa melihat wajahku, celaka dia. Yaitu adalah orang yang ketika namaku disebut ada di hadapannya, dia tidak membalasnya dengan sholawat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kepingin nanti di akhirat melihat wajah beliau, maka setiap kali dengar nama beliau disebut, kita membalasnya dengan sholawat, Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi celaka, bukan cuma kikir saja, bukan cuma pelit saja, tapi orang yang ketika nama beliau disebut tidak balas sholawat, itu adalah orang yang celaka, dan itu adalah orang yang matanya kelak dihijab sama Allah Ta'ala, ditutup sama Allah Ta'ala, tidak bisa mandang wajah suci Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ada satu kisah. Ya, kisah ini berkenaan bagaimana itu keutamaan sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan oleh salah seorang ulama, Sayyidina Sufyan bin Uyainah. Ya, Sayyidina Sufyan bin Uyainah radhiyallahu an, beliau pernah Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu an, beliau pernah suatu saat tawaf ada di Ka'bah. Ya, beliau tawaf ada di Ka'bah. Maka ketika beliau sedang mengerjakan ibadah tawaf, beliau melihat ada seorang pemuda yang ketika dia tawaf, lisannya itu selalu bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal kalau orang tawaf itu, bacaan yang dianjurkan itu adalah tasbih. Bacaan yang dianjurkan tahmid, takbir, tahlil. Itu bacaan yang dianjurkan. Tapi heran Sayyidina Sufyan ini, kenapa kok malah baca sholawat ini? Kan bukan waktunya. Dia tinggalkan tasbih, padahal itu diperintahkan. Dia tinggalkan tahmid, padahal diperintahkan. Malah dia baca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka selesai ini orang dia melaksanakan ibadah tawaf, maka didatangi oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Beliau bertanya, ya hadha, lima tarakta tasbih wa tahmid wa takbir wa tahlil wa ataita salata ala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai seorang pemuda, saya mau tanya sama kamu. Saya perhatikan tadi kamu meninggalkan bacaan tasbih, kamu meninggalkan bacaan tahmid, takbir, tahlil, padahal bacaan itu adalah bacaan yang dianjurkan. Kamu malah membaca sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau tanya, kenapa kok kamu seperti itu? Tanya Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri. Maka seorang pemuda ini dia berkata, iya, berhubung saya tidak kenal sama kamu, saya akan cerita. Kalau saya kenal sama kamu, saya tidak mau cerita.
Apa? Saya punya kenangan indah berkenaan masalah sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tanya Saudara Sufyan, apa kenangan indah kamu? Berapa tahun yang lalu saya mengerjakan ibadah tawaf ada di sini. Ketika itu saya menuntun ayahku yang sudah tua untuk melaksanakan ibadah tawaf. Maka subhanallah, ketika pertengahan ibadah tawaf, ayahku sudah lemah, ayahku sudah lemas. Tiba-tiba ayahku itu jatuh di depan Ka'bah. Maka lekas aku gendong itu ayahku yang sudah terjatuh dari tawafnya. Aku gendong, aku bawa ke satu tabib. Ternyata sampai ada di tabib, ayahku meninggal dunia. Ya, ayahku meninggal dunia. Maka setelah dibaringkan itu jasad ayahku, ketika aku membuka kain yang menutup wajah badan ayahku, ketika saya buka, saya terkagetkan luar biasa. Ternyata ayahku itu wajahnya menjadi gelap. Ayahku itu wajahnya menjadi hitam. Ayahku itu wajahnya menjadi hitam pekat, kata seorang pemuda ini. Maka ketika itu aku terkaget-kaget luar biasa. Aku menangis ada di samping jasad ayahku. Ayahku punya dosa apa kok sampai meninggal? Wajahnya dihitamkan sama Allah Ta'ala. Maka subhanallah, ketika saya sedang menangis ada di samping jasad ayahku, subhanallah aku tertidur. Kata ini pemuda ini, kata ini anak ini. Iya. Ketika aku tidur, aku bermimpi di dalam tidurku. Aku bermimpi di dalam tidurku. Ketika itu posisiku masih ada di depan jasad ayahku. Dan subhanallah, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang wajahnya paling tampan. Datang seorang laki-laki yang pakaiannya paling putih. Seorang laki-laki yang wangi semerbak badannya. Tiba-tiba datang menghampiri ayahku. Kemudian dia membuka selambu yang menutup wajah ayahku. Aku lihat di dalam mimpi wajah ayahku masih dihitamkan sama Allah Ta'ala, tapi diusap sama laki-laki tersebut wajah ayahku. Satu persatu tubuhnya diusap sama laki-laki tersebut. Dan aku saksikan dengan mataku, setiap kali tangannya menyentuh kepada kulit ayahku, kulit yang dihitamkan sama Allah Ta'ala menjadi terang benderang. Sampai sekujur tubuh diusap sama orang itu. Maka setelah orang tersebut dia mengusap, kemudian lekas dia beranjak dan dia lekas pergi. Maka di dalam mimpi tersebut aku kejar laki-laki tersebut. Siapa gerangan laki-laki ini? Kenapa kok sampai datang mengusap ayahku dan setiap kali diusap menjadi bercahaya kulitnya? Maka setelah aku kejar, aku panggil dari belakang, wahai seorang pemuda laki-laki yang tampan. Maka ketika menoleh saya tanya, man antum? Man anta? Siapa kamu? Maka laki-laki tersebut dia mengatakan, ana nabiyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Saya ini adalah nabimu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya takjub luar biasa dengan ketampanan wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika itu saya bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau kok datang kemari? Engkau datang kemudian mengusap wajah ayahku, mengusap sekujur badan ayahku, dan aku saksikan setiap kali engkau usap wajah ayahku, badan ayahku menjadi terang benderang. Ada apa kok engkau sampai datang kemari ya Rasulullah? Maka ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, ayahmu itu musrifun ala nafsi. Ayahmu itu adalah orang yang ahli maksiat. Ayahmu itu adalah orang yang suka berbuat dosa. Ayahmu itu adalah orang yang suka meninggalkan ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi dia punya keistimewaan. Walaupun ahli maksiat, tapi dia suka membaca sholawat kepada aku, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia suka membaca sholawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ketika ayahmu itu nyawanya dicabut sama Allah Ta'ala, maka ketika itu dia berdoa kepada Allah dan dia juga bertawassul kepadaku, bersolawat kepada aku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ana hiyathu man shalla alayya. Aku ini adalah orang yang bakal menolong kepada orang yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika aku bangun daripada tidur, lekas aku buka itu selambu yang menutup wajah ayahku. Ternyata wajah ayahku sudah terang benderang. Berkat diusap sama siapa ini? Oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba perhatikan. Ada satu hadis
di dalam Sahih Al-Bukhari, dan hadis ini kalau tidak salah diukir ada di atas makamnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak di atas makamnya Rasul ya ada di Raudhah, diukir ada di situ. Apa itu hadisnya? Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu kata Rasulullah adalah untuk orang-orang yang suka berbuat dosa besar di antara umatku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Antum kalau sampai ada di Masjid Nabawi, coba cari ada di tiang-tiang atau ada di atas makamnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau ada di atas mihrabnya Nabi, kita akan mendapatkan itu sabdanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, syafaati li ahlil kabairi min ummati. Syafaatku itu ada diperuntukkan untuk orang yang suka berbuat dosa besar di antara umatku. Maknanya kita ini yang banyak berbuat maksiat, jangan kita sedikit baca sholawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun maksiat kita banyak, perbanyak juga baca sholawat. Kenapa sebabnya? Orang kalau suka baca sholawat, insya Allah dapat syafaatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang kalau dia suka baca sholawat itu lebih dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aqrabun nasi ilayya yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholah. Nabi beliau mengatakan orang yang paling dekat tempatnya kelak dengan aku di hari kiamat adalah orang yang paling banyak baca sholawat kepada aku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makanya acara-acara seperti ini dibuat oleh para alim ulama kita, ya itu tujuannya apa? Sebagai ajang momen kita memperbanyak baca sholawat. Ya, di dalam qiraatul burdah yang kita baca tadi, itu setiap bait kita selesai baca satu bait, sallallahu alaihi maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Ini juga kalimat sholawat ini. Iya. Berapa banyak sholawat yang dibaca ada di tempat ini. Makanya insya Allah kalau suka hadir acara-acara seperti ini, acara-acara yang serupa dengan acara-acara seperti ini, insya Allah termasuk orang-orang yang beruntung. Bukan cuma beruntung di dunia, tapi insya Allah juga beruntung kelak ada di akhirat. Amin. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala dengan berkat qiraatul burdah yang telah kita baca, dengan berkat salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Taala kabulkan semua hajat-hajatnya kita. Amin. Allah Taala kabulkan semua niatan-niatan kita, permohonan-permohonan kita, cita-cita kita diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan semoga Allah Taala panjangkan usia kita dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan dijauhkan daripada segala mara bahaya. Kedua orang tua kita dipanjangkan usianya. Kedua orang tua kita dipermudah segala urusannya. Jika sudah ada yang telah meninggal di antara mereka berdua, Allah Ta'ala rahmati kuburannya. Allah Ta'ala jadikan sebagai taman surganya Allah, kuburan dijadikan raudhatan min riyadil jinan. Dan semoga Allah Ta'ala catat kita semua termasuk orang-orang yang kelak mati dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan yang baik, dalam keadaan lisan kita membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.